Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hans Art. Oke, kemarin kita sudah mereview aplikasi Pixel Lab ya, yang part 1. Nah, sekarang ini adalah lanjutannya. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, selanjutnya akan kita review menu yang kedua atau yang ketiga ini ya, yang menu heksagonal atau menu segi 6. Nah, ini menu segi 6. Gunanya apa menu segi 6? Gunanya ini untuk memasukkan stiker ataupun gambar ataupun emoji ya. Ini yang menu pertama, menu stiker. Nah, menambahkan ya. Ketika sudah ditambahkan bisa dicentang ataupun tidak jadi ditambahkan, itu disilang ya. Ketika dicentang akan muncul menu-menu di bawah ini. Ada delete, ada copy, atau dipotong atau di copy, dibawa ke depan, ke belakang. Nah, ini atau posisinya bisa diatur seperti ini. Ini untuk kecepatannya. Kemudian untuk ini ada relative position, ada di paling bawah, paling atas, paling samping, ada di tengah ya. Oke, selanjutnya menu relative size. Di sini ada width atau besarnya bisa diukur, baiknya. Nah, bisa disesuaikan. Nah, ini bisa digeser gini kalau mau besarkan tanpa menu ini. Kalau sudah dicentang ataupun tidak jadi bisa disilang. Nah, kemudian ada warna, color. Nah, bisa diwarnai. Bisa menggunakan warna biasa ataupun gradien. Nah, kemudian tekstur seperti yang kemarin, menu tulisan kemarin bisa dimasukkan tekstur, misalkan teksturnya tekstur gambar atau ini misalkan. Nah, bisa dimasukkan. Nah, di enable, nah bisa seperti ini. Nah, oke, selanjutnya adalah opacity atau ketebalan atau transparansi, bisa di enable. Nah, kita centang. Color filters. Nah, ini untuk warnanya, terangnya, kontrasnya. Nah, bisa diatur di situ. Kemudian ada stroke. Nah, seperti kemarin ada garis tepinya. Nah, kita centang saja. Kemudian eraser. Nah, kita bisa menghapusnya. Misalkan kita hapus di sini misalkan. Nah, kita sembarang aja ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dihapus. Kemudian ada mask. Ini sama seperti hapus, tetapi lebih untuk menghilangkan bagian yang diinginkan sesuai bentuk pada garis itu tadi, garis ini ya. Nah, misalkan kita enable, nah itu hilang. Nah, kita centang. Kemudian eraser color. Kalau kita enable, nanti warnanya sesuai yang ditunjukkan ini akan hilang. Nah, seperti itu. Kita centang. Rotate, dirotasi, misalkan seperti ini atau seperti itu. Kemudian 3D rotate. Nah, centang. Dan shape. Nah, ini ketebalannya. Kemudian perspektif, kita enable, bisa bentuknya bisa seperti ini ya. Nah, kemudian ada shadow. Nah, ini ada bayangannya. Kemudian inner shadow, bayangannya ada di dalamnya, seperti itu. Kita centang-centang saja. Kemudian emboss. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oke, saya kira itu menu stiker. Kemudian import ini sama dengan memasukkan stiker tadi atau lebih ke arah gambarnya. Misalkan kita masukkan ini. Nah, kita centang. Nah, ini bisa masuk.
Kemudian akan muncul menu-menu yang tadi seperti delete, crop, copy, font sampai emboss. Oke, kita lanjutkan menu draw. Kita menggambar, ini bisa diatur poin size-nya. Nah, bisa menggambar seperti ini. Nah, kemudian kalau smoothnya, nah, halusnya, kemudian bisa diatur warnanya, ini dihapus. Nah, kemudian misalkan kalau sebentar, draw ya, kalau fill inside, nah kalian bisa misalkan gambar seperti ini, nah akan di dalamnya, ataupun garis seperti ini nanti akan bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita enable akan kembali seperti biasa. Kemudian dashed line, nah garisnya akan putus-putus. Kemudian neon effect ini, nah seperti neon, di belakangnya ada cahayanya atau bayangannya. Kalau warna hitam, kalau warna putih mungkin cahayanya. Kemudian blur radius, kita bisa atur blurnya gimana. Nah, seperti ini. Kalau fill inside seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita centang saja. Kita undo semua. Kemudian shape. Nah, shape ini adalah bentuk. Ada macam-macam bentuk di sini dari aplikasi Pixellab. Ada persegi, ada lingkaran, ada setengah lingkaran, panah, segitiga, bintang, hati, petir, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang persegi saja. Nah, di sini kalau di menu persegi ini ada radius. Nah, kalian bisa atur radiusnya seberapa. Nah, radiusnya ini menentukan pojok-pojoknya ini seperti apa. Apakah tumpul atau lancip. Kalau kita fullkan 100 akan berbentuk lingkaran ya. Nah, ini misalkan seperti ini yang kita atur, lingkaran atau setengah lah misalkan. Nah, kemudian opacity seperti yang tadi ada transparansi atau seperti ini. Nah, kemudian bisa diwarnai, warnanya bisa color biasa ataupun gradient. Nah, seperti ini, kita pakai color biasa saja. Nah, kemudian ada stroke-nya. Stroke tadi adalah garis tepinya. Nah, bisa diatur seperti ini. Kemudian ada opacity-nya juga, ketebalannya. Ada warna juga, bisa dirubah warnanya. Bisa warna hitam ataupun yang lainnya. Di sini ada blur radiusnya. Nah, seperti itu. Kita centang. Iya, sudah untuk menu shape. Kemudian ada menu brush atau bezier. Ini kalian bisa menarik garis-garisnya sesuka hati kalian, bisa diatur. Nah, nanti bisa diatur sesuka hati ya, di rotate, terus ada stroke-nya. Nah, nanti itu bisa dikreasikan. Oke, kita centang. Ini bisa diedit, menunya sama seperti tadi, jadi tidak perlu dijelaskan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah arrow. Nah, ini adalah bentuk seperti di shape tapi berbeda. Ini lebih ke bentuknya sudah ditentukan nih ya. Oke, opacity-nya bisa diatur, dan color warnanya, ada stroke-nya, opacity-nya, kemudian gradiennya. Nah, misalkan seperti ini ya, itu bisa dikreasikan sendiri. Oke, menu arrow sudah selesai, kita undo semua. Atau menu heksagonalnya juga sudah selesai, kita hilangkan. Nah, selanjutnya adalah menu layer, tapi layernya bukan layer yang atas ini ya, layer yang bawah. Oke, warna. Kemudian yang pertama ada color atau warna. Nah, misalkan ini untuk merubah backgroundnya, warna misalkan kita
kita pakai gradient ataupun color biasa warna biru misalkan. Nah, kita centang. Kemudian ada transparan. Nah, di transparan ada image size, ini ukurannya ada beberapa tipe ya. Ada custom, ini custom, kalian bisa ukur sendiri ukurannya berapa. Yang penting di bawah 10.000, misalkan 9.000 itu bisa masian. Kemudian ada square. Nah, square ini ukurannya 10.000 atau 1024 banding 1024. Kemudian ada profile picture sama, dan YouTube channel banner. Nah, kalau kalian punya YouTube bisa edit-editnya di sini buat channel backgroundnya atau bannernya. Misalkan kemudian ada YouTube thumbnail. Nah, ini biasanya ada di YouTube thumbnailnya. Kemudian ada Facebook cover art. Nah, bisa diatur. Google Plus cover foto, dan Twitter header size. Kita pilih yang thumbnail saja ya, misalkan kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian ada crop, nanti kalau memasukkan gambar, misalkan ada gambar, nanti kita crop bisa. Kemudian ada image, ini image-nya dari Pixel Lab. Nah, ini misalkan ataupun ini. Nah, kita centang aja. Kemudian ada from gallery, kalau kalian mau backgroundnya sesuai keinginan kalian, sesuai galeri, misalkan kita pilih ini ya. Nah, kita centang. Nah, akan sesuai seperti yang ada di galeri. Ataupun kalian bisa ini kamera misalkan. Nah, bisa kalian foto dari kamera. Oke, selanjutnya ini adalah menu untuk edit warna-warnanya ataupun kecerahannya. Di sini ada rotate, dirotasi. Kemudian ada vintage, kita enable misalkan. Nah, ini bayangannya atau gelap terangnya, kita rubah warnanya. Nah, kemudian noise kita enable. Nah, ini ada buram-buramnya. Nah, efek buram. Nah, kemudian stripes. Nah, di sini kalau kita enable akan muncul garis-garis. Nah, misalkan seperti ular misalkan ya. Nah, kita bisa atur. Nah, kemudian brightness ini terangnya, ada gelapnya, bisa diatur. Kemudian kontrasnya seberapa, nah, bisa diatur. Ini bisa diatur juga. Kemudian yang terakhir adalah saturation. Nah, dari saturation sendiri bisa terlihat perubahan warnanya, bisa diatur. Oke, intinya menu yang ini adalah untuk warna dan gelap terang atau cahayanya. Jadi kalau kalian backgroundnya ingin warnanya berbeda, bisa di edit di sini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bertemu lagi channel atau video berikutnya. Kita akan buat tutorial dengan aplikasi Pixel Lab. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.